Leadership adalah suatu istilah yang sudah nggak asing bagi sebagian orang. Nggak hanya penting bagi karir seseorang, leadership juga dapat menentukan cara bersikap dan berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Sederhananya, kemampuan ini merupakan sebuah skill yang umum dimiliki seorang pemimpin, baik di perusahaan ataupun organisasi. Umumnya, leadership merujuk pada kemampuan yang dapat menunjukkan tingkat kepemimpinan seseorang. Namun, sebenarnya leadership bukan hanya sekedar kemampuan untuk memimpin loh. Untuk itu, agar kamu lebih memahami tentang pengertian leadership, let's begin. Yang pertama, pengertian leadership. Leadership adalah sebuah istilah bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, leadership berarti kepemimpinan. Dilansir dari buku Dasar Kepemimpinan oleh Sintani dan kawan-kawan tahun 2022 yang mengutip pendapat Duff tahun 2003 bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain yang mengarah pada pencapaian tujuan. Dilansir Forbes, leadership bukanlah manajemen dan tidak ada hubungannya dengan posisi dan jabatan. Leadership juga nggak hanya sekedar pemimpin yang memiliki pengikut, melainkan juga sebagai bentuk pengaruh sosial yang bisa memaksimalkan usaha orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Dalam prakteknya, seorang pemimpin dengan skill leadership yang ia miliki akan berperan penting untuk mengarahkan setiap anggota kelompok yang terlibat dalam sebuah organisasi agar tujuan organisasinya bisa tercapai dengan baik. Karena itu, seseorang yang memiliki skill leadership yang baik cenderung akan disebut sebagai leader. Yang kedua, siapa itu leader? Leader adalah sebutan dalam bahasa Inggris yang berarti pemimpin dalam bahasa Indonesia. Kembali dilansir dari buku Dasar Kepemimpinan oleh Sintani dan kawan-kawan tahun 2022, leader atau pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, baik di organisasi maupun di lingkungan keluarga. Biasanya pemimpin yang ada dalam sebuah organisasi kerap dikenal dengan istilah formal leader atau pemimpin formal. Formal leader adalah seseorang yang oleh organisasi tertentu telah ditunjuk berdasarkan surat-surat keputusan pengangkatan dari organisasi yang bersangkutan untuk memangku jabatan dalam struktur organisasi. Nantinya, leader ini akan memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sejak awal. Yang ketiga, manfaat leadership. Sangat penting bagi seorang leader untuk memiliki skill leadership. Pasalnya, skill ini bisa menunjang karir kamu sebagai seorang leader. Misalnya, saat kamu berada di sebuah bisnis, sekolah, organisasi, atau lembaga pemerintahan. Bahkan sebenarnya skill ini bisa kamu terapkan di dalam keluarga juga loh. Lalu, apa saja manfaat leadership? Skill leadership yang berkualitas mampu membantu leader membangun kepercayaan anggota timnya untuk mencapai tujuan. Dilansir berbagai sumber, berikut ini beberapa manfaat yang bisa diperoleh jika memiliki skill leadership. Yang pertama, mampu menciptakan lingkungan yang terbuka dan inklusif karena komunikasi meningkat, sehingga setiap orang nyaman memberikan idenya. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas serta lebih menghargai anggota timnya, sehingga mereka bisa lebih nyaman. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi kerja karena leader dapat memberikan panduan dan arahan yang efektif. Yang keempat, menciptakan perubahan karena leader mampu mempengaruhi pengikutnya. Dengan begitu, jika ia berhasil mengarahkan anggota timnya, maka perubahan yang direncanakan bisa terjadi. Yang kelima, bisa memotivasi dan memberikan bimbingan lantaran seorang leader yang baik pastilah paham tentang cara menjelaskan sesuatu. Yang keenam, mampu menyelesaikan konflik. Dan yang ketujuh, mampu menentukan visi untuk keberlangsungan organisasi ke depannya. Dengan skill leadership, seorang leader bisa menyampaikan dan meyakinkan anggotanya untuk melakukan berbagai hal agar tujuannya tercapai. Yang keempat, jenis-jenis leadership. Dalam perjalanan karir, kamu pasti akan menemukan satu waktu ketika kamu berperan sebagai seorang leader. Untuk itu, ayo simak beberapa jenis leadership yang mungkin bisa kamu gunakan saat menjadi leader di masa depan. Dilansir Indeed, ada 8 jenis leadership yang umum ditemukan di masyarakat. Berikut penjelasannya. Yang pertama, autokratik atau otoriter. Leader dengan gaya kepemimpinan ini berfokus pada hasil dan efisiensi tim. Mereka biasanya membuat keputusan sendiri atau dengan kelompok kecil dan terpercaya. Manfaat yang bisa kamu dapatkan saat menerapkan gaya leadership ini adalah mampu meningkatkan produktivitas dan komunikasinya langsung dan jelas. Yang kedua, burokratik atau birokratis. Jenis leadership ini mengharapkan anggotanya untuk mengikuti aturan persis seperti yang tertulis. Fokusnya pada tugas-tugas yang sudah ditentukan sebelumnya, bahkan kebutuhan kolaborasi dan kreativitas sedikit.
Yang ketiga, coaching. Leader dengan gaya coaching leadership biasanya sering membantu anggota dalam menetapkan tujuan dan sering memberikan feedback bagi anggota untuk mendorong pertumbuhan. Meski jenis kepemimpinan ini bisa menguntungkan organisasi, sayangnya coaching leadership jadi salah satu jenis yang jarang digunakan karena memakan banyak waktu. Yang keempat, demokratik atau demokratis. Mungkin kamu sudah nggak asing lagi dengan jenis leadership ini. Sebenarnya, democratic leadership adalah kombinasi antara jenis autokratik dan laissez-faire law. Nah, leader sangat menghargai ide dari anggota sebelum membuat keputusan. Hal ini membuat anggota merasa lebih dihargai, sehingga meningkatkan retensi dan semangat kerja. Yang keenam, pace-setter. Leader dari jenis pace-setter leadership cenderung fokus pada kinerja dan sering menetapkan standar tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Jenis leadership ini bisa mendorong lingkungan kerja yang banyak mengeluarkan energi dan dinamis. Yang ketujuh, servant atau melayani. Seorang leader dengan servant leadership biasanya lebih mengutamakan anggota. Leader dengan jenis leadership ini biasanya memiliki skill motivasi dan komunikasi yang sangat bagus. Servant leadership juga dapat digunakan untuk meningkatkan loyalitas anggota loh. Nah, yang ke-8, visionary atau visioner. Umumnya seorang leader yang menggunakan jenis visionary leadership mampu mendorong kemajuan dan banyak mendapat kepercayaan dari anggota untuk ide-ide baru. Biasanya leader ini mampu membangun ikatan antar anggota yang kuat. Jenis leadership ini sangat cocok untuk organisasi kecil yang sedang berkembang atau organisasi besar yang sedang mengalami restrukturisasi. Yang kelima, sikap yang harus dimiliki. Jika kamu ingin menjadi seorang leader dengan skill leadership yang kuat, berarti kamu harus memiliki beberapa skill untuk menunjang skill leadership kamu. Ayo, simak penjelasannya. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, mampu bekerja dalam tim. Yang keempat, manajemen konflik dan problem solving. Yang kelima, jujur. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mentoring. Yang kedelapan, tanggung jawab. Dan yang kesembilan, negosiasi. Yang kesepuluh, mampu beradaptasi. Yang kesebelas, public speaking. Dan yang kedua belas, mampu membuat keputusan. Yang keenam, cara membangun skill leadership. Skill leadership bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan bisa dipelajari dan diasah loh. Bahkan skill leadership nggak terikat dengan jabatan atau posisi tertentu. Karena itu, kamu bisa mengasahnya di mana saja, misalnya di tempat kerja dengan cara-cara khusus. Yang pertama, selalu berinisiatif. Kamu bisa mencoba untuk melakukan pekerjaan yang melampaui rutinitas harian. Meski begitu, jangan sampai kamu terlampau jauh ya. Jika akan melakukan hal inovatif di luar rutinitas, pastikan atasan atau rekan kerja kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan. Yang kedua, meminta lebih banyak tanggung jawab dari atasan. Saat kamu sudah berada di posisi seorang ahli dan lama berkecimpung di tugas itu, kamu bisa meminta tugas tambahan lain loh. Meski begitu, langkah ini bukan jadi ajang pamer ya. Kamu bisa menyampaikan ke atasan bahwa kamu ingin mengembangkan kemampuan. Dan yang ketiga, menargetkan keahlian khusus. Jika kamu memiliki keahlian khusus yang ingin dikembangkan seperti creative thinking atau komunikasi, buatlah rencana dan langsung ambil tindakan untuk hal ini. Misalnya, dengan mengikuti kursus, membaca buku, atau mencari mentor. Hal ini bisa membantu kamu untuk mengembangkan keahlian agar lebih baik ke depannya. Nah, sekarang kamu sudah paham ya tentang leadership kan? Leadership memang jadi skill yang penting banget untuk dikembangkan. Saat sudah punya skill leadership, ini saatnya menunjukkan kalau kamu bisa jadi leader yang keren. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya.